Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat Paskah bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Engkau masih melindungi kami hingga sampai saat ini, Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu, Yesus. Kami rindu untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Ajar kami selalu dekat hanya kepada-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini. Engkau lawat setiap hati kami, Yesus. Engkau tahu segala permasalahan negeri kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memulihkan negeri kami, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hanya kepada-Mu lah kami berserah Tuhan. Pulihkan bangsa kami, Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah
dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan bangsa ini. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang dapat melakukan segala hal. Kau dapat melakukan mujizat-Mu Tuhan. Amin. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan negeri kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus ya. Amin. Kami mau menjadi sayap-Mu Tuhan. Angkat kami semakin tinggi dan semakin tinggi lagi Yesus. Kami ada hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan sekali lagi, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam firman. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Karena Salib-Mu. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan. Sekalipun jarak membatasi kami, tapi kami percaya bahwa persekutuan akan kasih-Mu, hadirat Tuhan tetap melalui setiap kami. Baik dari yang di rumah yang menyaksikan secara online, maupun kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Khususnya anak-anak muda pun di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap siapapun yang akan mendengarkan secara online di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan mereka Tuhan. Dan kuasa firman boleh termeterai atas setiap mereka yang mendengarkan dan menyaksikan secara online. Baik mereka yang di rumah, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, puji nama Tuhan. Youth GABMC kembali lagi berjumpa dengan teman-teman semuanya. Satu kebahagiaan buat saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman sekalipun secara online, tetapi sekalipun jarak. Oke. Walaupun secara badania dan ragawi teman-teman tidak hadir, tapi kami percaya bahwa Roh itu yang akan mempersatukan kita. Walaupun teman-teman ada di rumah secara online menyaksikan, saya percaya bahwa kasih Tuhan dan hadirat Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan teman-teman. Oke, saya akan menyampaikan sedikit renungan yang singkat buat teman-teman dalam memperingati Hari Raya Paskah ini. Kita akan sama-sama belajar di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang kelima. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai yang kelima. Firman Tuhan hari ini, renungan singkat yang saya bawakan hari ini, saya kasih judul teman-teman, Sin Remover. Yaitu Sin Remover. Di dalam 1 Yohanes 3
ayat 4 sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Amin. Renungan singkat hari ini kayak kasih judul tentang sin remover. Apa sih artinya sin remover itu, teman-teman? Sin remover itu artinya penghapus dosa. Nah, kita akan sama-sama belajar melalui ayat firman Tuhan ini dalam 1 Yohanes 3 ayat sampai 4 sampai 5 ini, bahwa apa sih yang dimaksud penghapus dosa itu? Siapakah yang bisa menghapuskan dosa, atau apakah dosa itu sehingga menjadi satu problem yang penting dalam setiap kehidupan manusia? Perlu diingat teman-teman bahwa hari raya memperingati kebangkitan Tuhan ini tidak luput dari satu peristiwa di mana Yesus yang adalah Allah, dia turun ke dalam dunia jadi serupa dengan manusia untuk menyelamatkan setiap kita yang terhilang, untuk melakukan karya keselamatannya yang ajaib. Kita akan sama-sama belajar, ada 2 poin yang hari ini kita belajar di 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 5. Yang pertama adalah di ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini yang pertama adalah sadar bahwa setiap manusia adalah orang yang berdosa. Penting untuk kita menyadari bahwa kehidupan setiap manusia adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Sebab kita hidup dipengaruhi oleh kodrat Adam yang dimana manusia pertama gagal untuk melakukan rencana Allah dalam kehidupannya. Itu pentingnya, sebabnya kita harus ngerti dulu apa sih arti dosa yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya hakikat dari dosa itu. Kata dosa artinya dalam bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya meleset dari sasaran atau to miss the mark. Nah, manusia pertama gagal untuk melakukan rencana Allah dalam kehidupannya, sehingga manusia seringkali dalam kehidupannya dia jatuh bangun, seringkali mengalami satu kegagalan, seringkali mengalami kejatuhan. Itu tidak lain dipengaruhi oleh akibat dan dampak dari dosa yang dilakukan. Nah, perlu kita sadari di poin pertama ini bahwa kita sadar bahwa setiap manusia adalah orang berdosa. Nah, seberapa banyak teman-teman yang menyaksikan hari ini, adakah di antara kita semua yang hari ini tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa? Bahkan saya pun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini pun tidak luput dari dosa, ya kan? Karena tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa sih hakikat dosa itu sebenarnya, teman-teman? Arti dosa definisinya tadi adalah hamartia, menggunakan kata hamartia, yaitu meleset dari sasaran. Sehingga dosa merusak gambar diri identitas Allah dalam kehidupan manusia dan membuat tujuan Allah tidak tergenapi dalam setiap kehidupan manusia. Itu sebabnya kenapa manusia tidak bisa menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupannya, karena dipengaruhi oleh dosa tersebut. Nah, kita akan belajar apa sih hakikat dosa. Hakikat dosa dikatakan di sini adalah bahwa sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, kata pelanggaran di situ dalam bahasa aslinya menggunakan kata anomia. Anomia ini menurut artinya adalah kondisi tanpa hukum atau keadaan tanpa hukum. Saudara bisa bayangkan bahwa gimana keadaan atau situasi yang tidak ada hukum atau peraturan yang dibuat. Sedangkan sebuah negara atau sebuah tempat atau sebuah keadaan yang memiliki hukum atau peraturan pun bisa berantakan. Apalagi keadaan yang tidak memiliki hukum. Saya bisa membayangkan kata pelanggaran hukum Allah ini yang diartikan sebagai dosa itu menggunakan kata anomia yang artinya keadaan tanpa hukum. Waktu manusia tidak menyadari kehidupan berdosanya, itu membuat manusia menjadi tanda kutip manusia yang liar. Manusia yang tidak mengerti tujuannya sehingga dia tidak memahami gambar diri Allah dalam kehidupannya. Itu yang membuat kenapa seringkali banyak anak muda di luar sana, mereka tidak bisa mengerti arti tujuan hidup mereka,
mereka tidak bisa mencapai standar diri Allah dalam kehidupan mereka karena hakikat dosa tersebut. Nah, menurut Vine Dictionary, kata pelanggaran anomia ini bukan cuma soal keadaan tanpa hukum, tapi sebuah penolakan akan hukum Allah atau kehendak Tuhan dan menggantikan dengan kehendak diri sendiri. Jadi kata anomia bukan cuma sekedar keadaan tanpa hukum, tapi menolak hukum tersebut. Menolak hukum Allah atau kehendak Allah dengan menggantikannya dengan kehendak sendiri. Sehingga hidup semaunya sendiri, hidup mau-maunya gue gitu. Dan banyak di sana anak-anak muda, seringkali kita mendapati, kita merasa mampu, kita merasa sanggup. Karena keadaan dosa membuat jalan hidup kita itu tidak terarah dan keluar dari jalurnya Tuhan. Dan tanpa kita sadari, waktu kita menolak hukum Tuhan, kita menggantikan dengan kehendak sendiri, kita hidup apa yang menurut kita baik, kita hidup menurut apa yang kita pandang baik, entah itu bagi orang itu merugikan, entah itu salah di hadapan firman Tuhan, tapi menurut saya baik, saya akan lakukan itu. Dan saya menolak hukum Tuhan dengan menggantikan dengan kehendak sendiri. Nah, sadarkah kita bahwa seringkali kehidupan kita cenderung mengatur Tuhan, kita cenderung membuat Tuhan itu seperti, maaf kata, seperti kayak pembantu kita. Seolah-olah kita membuat Tuhan itu derajatnya lebih rendah tuh. Padahal sebenarnya Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Dia punya kehendak penuh atas kehidupan manusia. Tapi seringkali kita menggagalkan rencana Tuhan. Bukan rencana Tuhan yang gagal, tetapi justru manusia yang gagal untuk mengerti rencana Tuhan. Sehingga acap kali kita ketemukan waktu kita berjalan dalam kehidupan kita ini mencapai destiny yang Tuhan tetapkan, itu kita gagal, kita jatuh. Karena apa? Karena kita coba, begitu kita mencapai jalan yang ditentukan, mencoba untuk berjalan dengan kehendak sendiri, seringkali kita jatuh, bukan? Sadar atau tidak, kadang kita lebih menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Nah, poin pertama ini yang harus kita sadarin, bahwa kita harus sadar setiap manusia tanpa terkecuali siapapun mereka adalah orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Waktu kita mencoba mengalihkan kehendak Tuhan dengan menuruti kehendak diri sendiri, melakukan apa yang kita baik. Sebab apa yang kita baik, apa yang kita lakukan baik itu belum tentu bagi Tuhan itu juga baik, teman-teman. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita lakukan. Waktu kita sadar keberdosaan kita, waktu kita sadar kita hidup dipengaruhi oleh kodrat dosa, maka kita perlu pemberesan di hadapan Tuhan. Kita perlu rekonsiliasi kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali nggak terjadi. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa lakukan satu rekonsiliasi kalau kita sendiri pun tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak mengadakan pemberesan. Sedangkan Alkitab berkata bahwa Dia Allah yang setia dan adil. Waktu kita mengaku dosa kita, maka semua perbuatan dosa kita akan dihapuskan tuh. Jadi perlu diketahui bahwa dosa yang diakui itu adalah dosa yang diampuni. Sekali lagi, dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui berarti dosa yang tidak diampuni. Karena kita coba berbuat dengan seenaknya kita sendiri, kita berbuat dengan kehendak kita sendiri, kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa. Padahal siapapun manusia, sehebat apapun dia, problem dosa ini menjadi problem besar di seluruh kehidupan manusia. Dan kita merasa bahwa diri kita lebih suci, kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga seringkali kita tidak sama seperti orang Farisi. Ada satu kisah seperti orang Farisi dan pemungut cukai. Waktu kedua orang ini datang ke bait Allah, si orang Farisinya dengan kesombongan rohaninya,
Dia merasa lebih baik, dia merasa lebih hebat daripada sang pemungut cukai, daripada si pemungut cukai ini. Sehingga dia mengadahkan tangannya, dia mengangkat kepalanya, dan dia berkata, Tuhan, aku ini bukan pezina, aku bukan pencuri. Bahkan aku pun bukan seorang dari pemungut cukai ini. Aku melakukan perpuluhan tidak pernah terlambat. Seolah-olah dia membanggakan perbuatan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Tapi coba lihat, waktu si pemungut cukai ini datang kepada Tuhan, dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak di jauh-jauh belakang, dia tidak berani untuk mendekat ke depan, tapi dia ada di belakang. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, justru dia menunduk ke bawah. Bahkan dia mengatakan bahwa, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Firman Tuhan berkata, ketika dua orang ini keluar dari bait suci ini, maka Tuhan berkata, si pemungut cukai ini hidupnya dibenarkan. Lalu apa yang salah dengan orang Farisi? Secara agama dia pintar. Secara kerohanian dia lebih hebat dari pemungut cukai. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa justru kehidupan si pemungut cukai ini yang dibenarkan. Sebab apa? Sebab tadi, hakikat dosa. Kita coba mengganti kehendak Tuhan. Kita coba mengganti kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Sama si orang Farisi ini. Padahal orang Farisi sudah ditegur oleh Tuhan. Kehidupan mereka seperti kuburan yang berlabur putih. Kelihatannya di luar baik, kelihatan di luarnya bersih. Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan busuk. Nah, waktu kita sadar di poin yang pertama ini, bahwa kehidupan kita ini tidak lebih baik dari siapapun. Bahkan saya pun tidak lebih baik dari teman-teman. Saya pun juga orang berdosa. Waktu saya sadar saya berdosa, saya pun berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah saya yang berdosa ini. Sebab saya tidak jauh lebih baik dari semuanya. Perlu untuk kita menyadari keberadaan dosa kita ini. Karena kadang kita ini tidak sadar, jangankan dosa. Orang sombong pun dia nggak menyadari kalau dirinya sebenarnya sombong gitu kan. Mungkin teman-teman pernah berjumpa dengan orang yang mengatakan, ya sebenarnya saya nggak sombong sih. Tapi ya puji Tuhan sih saya dapat berkat jalan-jalan ke luar negeri. Ya saya nggak bermaksud sombong loh ya. Ya memang nggak bermaksud sombong tapi pamer. Tanpa sadar dia sedang menyombongkan dirinya tuh. Sama dengan orang Farisi tadi. Tanpa sadar dia menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa keagamaannya lebih baik dari pemungut cukai ini. Seakan-akan kerohaniannya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan si pemungut cukai inilah yang justru dibenarkan oleh Tuhan. Sebab apa? Waktu kita sadar kehidupan kita adalah orang yang berdosa, kita butuh namanya pemberesan di hadapan Tuhan. Sama dengan orang pemungut cukai ini. Dia tahu bahwa dia tidak lebih baik. Dia tahu kehidupannya tidak benar. Tapi dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Mengatakan, ya Tuhan kasihanilah aku. Sebab aku ini orang yang berdosa. Sama halnya dengan kisah anak bungsu teman-teman. Kalau teman-teman pernah mendengarkan kisah anak bungsu yang hilang. Waktu dia habis uangnya untuk difoya-foyakan. Habis semuanya. Bahkan dia hampir mau makan makanan ampasnya babi. Dia mau memakan itu. Tapi dia terpikir bahwa justru karyawan upahan bapakku aja dia bisa makan enak. Kenapa saya justru yang anak kandung, anak asli, justru tidak bisa menikmati. Di situ dikatakan bahwa lalu sadarlah anak bungsu. Waktu anak bungsu ini menyadari kehidupannya yang tidak baik. Waktu anak bungsu ini menyadari bahwa kehidupannya sudah tidak karuan lagi. Dia perlu kembali. Maka statement yang dia buat hampir sama dengan doa si pemungut cukai ini. Dia berkata bahwa aku sudah berdosa kepada Bapa di surga maupun dan di bumi. Sebab apa? Hakikat dosa itu tadi teman-teman. Kita coba gantikan kehendak Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Dan kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Itu fatal. Waktu anak bungsu ini menyadari hidupnya tidak lebih baik. Dia mengatakan aku berdosa kepada Bapa di bumi dan di surga. Alangkah lebih baiknya saya nggak usah jadi anak. Cukup jadi pekerja upahan aja.
Waktu anak bungsu ini menyadari, dia kembali pulang, dia mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan dan kepada bapaknya. Ayo teman-teman, mungkin ada beberapa dosa yang mungkin orang tua kita nggak tahu, saudara kita nggak tahu, youth pastormu juga nggak tahu. Dosa yang coba kita sembunyikan hari-hari ini. Kita coba kendalikan hidup kita dengan kemampuan, dengan kekuatan kita. Sampai kapan kita mau bertahan dengan dosa kita? Sampai kapan kita mau tetap bersikuku dengan kehidupan dosa kita yang kotor dan najis? Itu sebabnya tetap kembali kepada Tuhan. Seperti orang Farisi dan anak bungsu tadi. Aku orang berdosa. Maka dia Allah yang setia dan adil. Dia akan menghapuskan dosa kita waktu kita mengaku. Sebab dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Dari materi sin remover ini. Penghapus dosa. Kalau kita tidak ngerti apa hakikat dosa, kita tidak tahu apa arti dosa. Sebab seringkali, sadar atau tidak, kebanyakan kita orang percaya, orang Kristen, justru kita menyimpang dari arti sesungguhnya dari dosa. Tapi sore hari ini, saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, arti dosa adalah kita menolak kehendak Tuhan dengan melakukan kehendak sendiri. Memang kita tidak berzinah, memang kita tidak mencuri, memang kita tidak melakukan perbuatan yang imoralitas. Tapi waktu kita mementingkan hidup kita sendiri, itu juga sudah dosa di hadapan Tuhan. Maka kita perlu kembali di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, dikatakan di ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa ia yaitu Tuhan telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia atau Tuhan itu tidak ada dosa. Poin yang kedua adalah Allah adalah inisiator keselamatan itu sendiri. Waktu Tuhan tahu ada satu problem yang setiap manusia tidak bisa lakukan itu. Sehebat apapun manusia itu. Allah tahu bahwa manusia berupaya dengan keras. Mereka melakukan perbuatan baik, mereka melakukan amal, mereka melakukan ibadah untuk menyelesaikan problem dosa. Tapi Tuhan tahu mereka memiliki keterbatasan. Itu sebabnya kenapa manusia diciptakan terbatas. Sebab dia penuh dengan dosa. Nah Allah tahu problem ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Allah sadar bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan. Itu sebabnya dia harus turun ke atas muka bumi ini. 2000 tahun yang lalu dia menjejakkan kakinya di atas bumi ini. Untuk membuktikan dan melakukan sebuah karyanya yang agung. Nah kata menghapuskan di situ. Itu menggunakan dalam terjemahan The Message menggunakan kata remove. Itu bukan cuma sekedar menghapus tapi teman-teman. Tapi itu lebih kepada menukar posisi. Sehingga yang harusnya dia Allah yang mulia. Dia rela dihina. Supaya kita yang hina itu jadi mulia. Allah berinisiatif untuk melakukan karya keselamatan ini. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat yang cukup populer. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia perlu turun ke atas dunia ini. Untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang sebenarnya manusia tidak bisa selesaikan. Saya pernah ketemu dengan saya pernah diskusi dengan ada satu kelompok saksi Yehova, dia mengatakan kenapa kalau Yesus itu Tuhan? Kalau memang dia Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus rela turun ke atas dunia ini? Untuk jadi manusia. Teologi saya nggak terlalu baik teman-teman. Tapi saya jawab dengan sesimpelnya mungkin. Saya jawab dengan sesimpelnya mungkin. Sebab target dari keselamatan Tuhan itu manusia. Itu sebabnya kenapa dia perlu jadi manusia. Dia harus turun. Filipi 2 dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan tidak menganggap dirinya sebagai kesetaraan akan Allah. Itu yang disebut
menunjukkan bahwa dia menghapus dosa setiap manusia. Menghapus bukan semudah teman-teman mencoret lalu dihapuskan. Kalau teman-teman coba mencoret atau bikin coretan di atas gambar atau di atas kertas kosong, teman-teman mau hapus dengan penghapus, teman-teman mau hapus dengan tip X atau stipo, pasti ada bekas di situ, bukan? Tapi yang dimaksudkan kata menghapuskan ini yang kedua, yaitu tidak membekas sedikit pun. Itu sebabnya Yesaya pasal 1 ayat 18 Tuhan berkata begini, dosamu yang merah seperti kirmisi akan diubah putih seputih salju. Dosamu yang merah seperti kain kesumbah akan diubah putih seperti bulu domba. Sebab dosa itu dihapuskan sampai tidak ada jejak. Bahkan bekasnya pun tidak ada. Sebab kita harusnya bangga, kita punya Allah yang adalah inisiator keselamatan itu sendiri. Dalam perayaan Paskah ini, kebangkitan Tuhan ini, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung. Kematiannya adalah sebuah kehidupan bagi setiap kita. Dan kebangkitannya adalah sebuah harapan bagi setiap kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Banyak orang menyelewengkan, bahkan banyak orang meremehkan tentang salib. Alkitab memang mengatakan bahwa bagi mereka berita tentang salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Tapi bagi kami, bagi setiap kita yang percaya, salib adalah sebuah kebanggaan. Sebab dia Allah yang mulia, dia turun ke atas dunia ini, jadi serupa dengan manusia untuk menyelesaikan sebuah problem, persoalan yang manusia sendiri pun tidak bisa kerjakan. Nah, perlu teman-teman ketahui, waktu di atas kayu salib, kalimat terakhir yang dia katakan, yaitu tetelestai, it's finished. Waktu Tuhan bilang sudah selesai, ada substitution di situ, ada sebuah pertukaran. Manusia yang hina akan dosa dan najis diubah statusnya menjadi manusia yang mulia. Status kita yang berdosa diubah status kita menjadi status anak Allah. Dan sebenarnya itu suatu kebanggaan buat setiap kita, bukan? Ayo teman-teman, waktu keselamatan itu diberikan kepada kita. Saya rindu setiap teman-teman yang menyaksikan hari ini, kita pun juga membagikan berita keselamatan yang indah ini kepada teman-teman kita. Siapapun anak-anak muda di luar sana yang mungkin menyaksikan secara online hari ini, saya berdoa dan berharap setiap kita bukan cuma menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau sharekan berita keselamatan bagi setiap mereka yang belum mendengar tentang Injil, bagi setiap mereka yang belum mengenal siapa Tuhan, bagi mereka yang belum tahu tentang kabar keselamatan ini, kita mau sharekan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun mengalami hal yang sama dengan kita. Mereka pun juga menerima keselamatan yang sama dengan kita. Karena kita bangga bahwa kita punya Allah yang adalah sang inisiator keselamatan itu sendiri. 2 poin ini yang hari ini kita akan belajar secara singkat, teman-teman. Yang pertama, kita sadar bahwa setiap manusia adalah berdosa, siapapun saudara. Terlepas dari siapapun latar belakang saudara. Mungkin saudara berkata anak-anak muda di luar sana, mungkin mereka mempunyai hidup yang kosong. Mereka nggak tahu arah muara tujuan kehidupan mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa hidupku tidak berharga. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku mati untukmu. Supaya kamu beroleh hidup. Hari ini apa saja yang mati di hadapan kehidupan kita, Tuhan akan bangkitkan itu. Mungkin secara ekonomi kita mati. Apalagi dalam setiap keadaan, situasi dan kondisi yang hari-hari ini kita hadapin. Mungkin seolah-olah kelihatannya mati. Tapi ini janji Tuhan. Dia akan membangkitkan dan memberikan sebuah harapan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya bahwa dia Allah yang inisiator keselamatan itu sendiri. Sebab tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini selain nama Yesus yang kepadanya saudara dan saya diselamatkan. Itu yang saudara perlu catat. 2 poin ini yang perlu kita pelajari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan ini, kita bukan cuman memiliki sendiri keselamatan itu, tapi kita mau sharekan kepada teman-teman kita. Kita mau bagikan kepada anak-anak muda di luar sana yang mereka butuh Yesus. Sebab siapapun mereka, terlepas latar belakang apapun mereka butuh Tuhan, mereka butuh Yesus yang adalah inisiator keselamatan itu sendiri.
Firman Tuhan tidak saya perpanjang, saya undang pemain musik dan penyanyi. WL, silakan maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan karena salib itu. Mari kita ambil waktu sejenak teman-teman. Kita melihat kondisi hari-hari ini dan keadaan ini tidak semakin membaik. Itu sebabnya penting bagi setiap kita, siapapun kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang perlu diselamatkan. Waktu kita menyadari itu, kita mau kembali kepada jalan yang benar. Dan kita mengerti bahwa tidak ada selain Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. Dia rela dicambuk, dia rela disiksa, dia rela dihina, supaya setiap kita yang berdosa ini menerima dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tangannya yang dipakukan di atas kayu salib harusnya adalah tangan saudara dan saya yang dipakukan di situ. Sebab tangan kita adalah tangan yang jahat. Tapi justru dia mengambil alih. Supaya tangan yang dipakukan itu boleh menjadi tangan yang melakukan perbuatan yang baik. Kaki yang dipakukan, harusnya kakinya saudara dan saya yang dipakukan di atas salib. Tapi dia memilih mengambil alih dan melakukan kakinya untuk dipaku. Kaki kita yang seringkali melangkah kepada jalan yang tidak baik. Kaki kita yang seringkali kita berjalan kepada yang di luar Tuhan. Kaki kita yang seringkali melangkah kepada jalan-jalan yang sesat. Harusnya kaki kita yang dipakukan. Tapi dia rela supaya kakinya dipakukan di atas kayu salib. Agar kaki kita melangkah kepada jalan Kristus yang benar. Mengabarkan kabar keselamatan kepada setiap orang yang membutuhkan. Semua orang butuh Yesus. Siapapun mereka, terlepas dari latar belakang mereka, mereka butuh Tuhan. Seburuk apapun yang mereka lakukan, seburuk apapun masa lalu yang dilakukan, masa depannya pasti baik. Selama dia mau memberikan dirinya, selama dia menyadari bahwa dia harus kembali dan bertobat di hadapan Tuhan. Salib sebagai tanda pertukaran hidup. Dia rela memberikan kehidupannya. Mati di atas kayu salib. Dosa kita ditanggungnya di atas Kalvari. Termanifestasi lewat darah Yesus yang tercurah. Sebagai korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Harusnya itu sudah cukup buat setiap kita. Harusnya itu sudah cukup menjadi alasan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Maukah setiap kita menyerahkan hidup kita sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita? Maukah kita juga memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Supaya dalam momentum Paskah ini, saya berdoa,
Tuhan akan tarik setiap generasi-generasi muda untuk menjadi juru bicara Tuhan, di mana kabar warta keselamatan Injil diberitakan dan diwartakan. Dan sebagaimanapun setiap anak-anak muda yang di luar sana, mereka putus harapan, mereka putus asa, mereka tidak tahu arah muara tujuan kehidupan mereka. Hari ini ada satu harapan yang diberikannya. Sebab melalui kematian dan kebangkitannya, ada satu jaminan yang pasti buat kehidupan kita. Karena salibnya kita hidup. Karena salibnya kita menang. Kita nyanyikan satu pujian ini. Karena salibmu ku hidup. Karena ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu kami menang Tuhan. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada setiap mereka yang mendengarkan ini Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka melawat di hidupku. Oh, karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, karena kami menang Tuhan, kami menang Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan Mujizat-Mu. untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya kemenangan Tuhan sudah sediakan dan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami orang-orang percaya. Sebab Tuhan mengambil alih dan memberikan jaminan kehidupan pada setiap kami yang percaya kepada firman-Mu Tuhan. Meteraikan setiap butir kebenaran firman-Mu ini dalam setiap sanubari hati kami Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan bahkan menyaksikan secara online di dalam nama Yesus. Roh Kudus juga menjamah setiap mereka yang menyaksikan. Bahkan siapapun yang melihat ini, mereka boleh mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun terjadi social distancing, tapi kami percaya tidak ada namanya spiritual distancing Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, roh itu yang mempersatukan kami. Roh itulah yang memperdekakan kami. Roh itulah yang membebaskan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kepada setiap kami Tuhan, anak-anak di tempat ini Tuhan. Bukan cuma kami bangga atas keselamatan yang kami miliki sendiri Tuhan, tapi kami mau bagikan keselamatan itu buat setiap anak-anak muda di luar sana. Setiap mereka yang butuh kabar keselamatan, setiap mereka yang butuh kabar Injil ini Tuhan, kami memberikan diri kami merelakan diri kami Tuhan sebagai juru bicara Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita Injil Tuhan. Sebab kami percaya firman Tuhan inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu inilah yang membebaskan setiap kami Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun mereka yang menyaksikan secara online ini Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Mengubah setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan dalam setiap jejak langkah kaki kami Tuhan, dalam penggiringan kami akan Tuhan, Tuhan mendapati kami sebagai anak-anak muda yang setia. Tuhan mendapati kami sebagai anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau pakai Tuhan khususnya Youth GAB Miracle Center ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Lewat Youth GAB MC ini Tuhan, terang dan garam-Mu menjadi dampak atas kehidupan anak-anak muda di luar sana Tuhan. Kami boleh jadi berkat,
Kami boleh jadi dampak Tuhan di luar sana. Terima kasih Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, Miracle Center ini Tuhan. Menjadi gereja yang dimana pusat keajaiban Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu ini yang mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bukan kami menjadi mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami terbatas adanya. Itu sebabnya Tuhan kami mau mengandalkan Engkau yang tidak terbatas. Amin. Selagi nafas kami masih dikandung badan Tuhan, kami tetap mau menyenangkan Tuhan dalam pengiringan kami akan Tuhan. Sehingga Tuhan mendapatin kami sebagai hamba yang baik dan setia. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah korban penghapus dosa itu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Itu yang memberikan kami pengharapan akan masa depan kami yang lebih baik. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas. Selalu memberikan peringatan atas kehidupan kami waktu kami jatuh, waktu kami keluar dari jalurnya Tuhan. Roh Tuhan ada pada setiap anak-anak muda baik yang menyaksikan secara online Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Indonesia, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bila mana Tuhan menutup langit dan tidak ada hujan, bila mana Tuhan memberikan belalang pelahap untuk memakan habis hasil bumi, dan Tuhan memberikan penyakit sampar menular atas bumi ini. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, aku akan memulihkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami gereja-gereja-Mu Tuhan, kami para hamba-Mu dan pelayan-Mu Tuhan, kami merendahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan curahan kasih setia karunia-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Untuk memulihkan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, sampai sesuatu itu terjadi, mereka boleh percaya kepada nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang agung, Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pemerintahan Jokowi ini Tuhan, baik dengan staf-staf menterinya Bapa. Hikmat Tuhan turun atasnya Bapa, sehingga dia boleh memanage bangsa dan negara ini dengan lebih baik Tuhan. Setiap pemerintahan daerah, pemerintahan setempat Tuhan. Bahkan Tuhan dalam penyebaran COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang berlindung di bawah naungan-Mu Tuhan, melindungi kami dari setiap mara bahaya dan penyakit sampar, bahkan malapetaka dan tulah tidak akan pernah menimpa kami Tuhan. Sebab malaikat Tuhan menjaga setiap kemah-kemah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom buat teman-teman yang ada di rumah. Ibadah telah selesai. Puji syukur kita sudah bisa beribadah kembali lagi bersama-sama sekalipun online. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam waktu dan kapanpun juga. Oke, sebelum ibadah selesai akan ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, jangan lupa untuk besok Sabtu akan ada ibadah komsel secara online sama seperti 2 minggu lalu yang sudah kita lakukan, di mana besok Sabtu jam 6:30 malam akan diadakan ibadah komsel secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadi buat teman-teman untuk jangan lupa untuk bergabung dan juga mendownload, memastikan mempunyai aplikasi Zoom, dan kita akan bersama-sama beribadah sama hari Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian bagi teman-teman youth sekalian yang saat ini memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, teman-teman youth bisa memberikan persembahan di rekening gereja yang sudah ada, yang sudah dibagikan di grup youth masing-masing. Jadi teman-teman bisa memberikan persembahan secara online. Demikian pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati.